Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai mengolah data dan informasi sesuai dengan pengolahan yang ditetapkan. Sebelum itu, saya berterima kasih kepada Bapak Ibu nih yang sudah hadir pada hari ini, di mana sudah menyempatkan waktu untuk sama-sama belajar dan sharing knowledge mengenai mengolah data dan informasi sesuai dengan metode pengolahan yang ditetapkan. Nah, itu adalah judul materi kita yang akan kita bawakan hari ini. Sebelum kita melanjutkan kepada materi kita, alangkah lebih baiknya Bapak Ibu mengetahui atau mengenal tentang saya, gitu kan? Nah, nama saya adalah Fajar Pitarsi Dharma. Saya dari Akademi Komunitas Industri Tekstil dan Produk Tekstil Surakarta. Oke, saya merupakan seorang calon instruktur di tekstil, namun sebelumnya saya juga merupakan salah satu pengajar di teknik industri. Nah, saya sudah 3 tahun kurang lebih menjadi seorang calon instruktur. Walaupun calon instruktur, tapi kita sudah ada beban mengajar selain sit-in karena keterbatasan SDM yang kita punya. Nah, itu yang perlu saya berikan kepada Bapak Ibu semua mengenai apa perkenalan dari saya. Sebelum kita mengetahui apa yang akan kita pelajari, sebelum kita ke materi, alangkah lebih baiknya kita harus mengetahui apa yang kita harus lakukan selama pembelajaran ini. Jadi biar tidak melebar gitu kan, biar ada aturannya. Ya, bisa dikatakan kalau ini adalah merupakan kontrak belajar. Oke? Nah, yang pertama adalah presence. Presence ini merupakan kehadiran dari Bapak Ibu. Jadi kehadirannya harus hadir, jelas. Namun saya memberikan toleransi keterlambatan 10 menit. Selepas dari itu maka Bapak Ibu dianggap tidak hadir. Okay? Number 2, itu adalah appreciate. Apa sih appreciate? Appreciate itu jika ada siapapun yang berbicara di depan ataupun siapapun yang mengeluarkan pendapat, maka kita harus memberikan appreciate dengan cara bertepuk tangan. Okay? Yang ketiga adalah silent the phone. Handphone tidak dilarang karena takutnya memang Bapak Ibu mempunyai hal yang urgent, namun alangkah lebih baiknya handphonenya di silent terlebih dahulu. Dan kemudian yang terakhir adalah jika Bapak Ibu hendak bertanya, tolong acungkan tangan, raise hand. Okay? Roadmap untuk merumuskan kriteria dan indikator keberhasilan peningkatan kesadaran produktivitas. Yang pertama adalah jelas mempersiapkan pemahaman materi mengenai mengenai unit kompetensi tersebut. Yang kedua, mengumpulkan data dan informasi terkait kriteria dan indikator keberhasilan peningkatan kesadaran produktivitas, which means ini sudah ada di pembelajaran sebelumnya. Yang ketiga, ini adalah tahap kita sekarang, itu adalah mengolah data dan informasi terkait kriteria dan indikator keberhasilan peningkatan produktivitas. Setelah materi ini, materi dari saya, maka selanjutnya Bapak Ibu akan mendapatkan materi tentang menetapkan kriteria dan indikator keberhasilan peningkatan kesadaran produktivitas. Ini adalah roadmap-nya. Kita harus samakan persepsi dulu nih Bapak Ibu. Jadi apa yang akan kita bawakan hari ini merupakan turunan dari SKKNI nomor 160 tahun 2016 mengenai manajemen produktivitas dengan kode unit kompetensinya M70209400400402, elemen kompetensi nomor 2 IUK nomor 2.2. Data dan informasi diolah sesuai dengan metode pengolahan yang ditetapkan. Biar kita tidak terlalu melebar, data-data yang kita pakai ataupun materi yang kita pergunakan itu turunan dari SKKNI tersebut dan silabusnya. Okay. Tujuan dan manfaat pembelajaran dari IUK ini atau dari materi kita hari ini adalah mampu mengolah data sesuai dengan metode pengolahan yang ditetapkan. Yang pertama. Yang kedua adalah mampu mengolah informasi sesuai dengan metode pengolahan yang ditetapkan. Jadi Bapak Ibu nanti tujuan dan manfaatnya adalah setelah mata pelatihan ini mampu mengolah data dan mampu mengolah informasi sesuai dengan metode pengolahan yang ditetapkan. Yang pertama adalah mengolah data sesuai dengan metode pengolahan yang ditetapkan. Dalam tahap pengolahan data ada 3 kegiatan yang dapat kita lakukan. Yang pertama adalah penyuntingan atau editing, yang kedua adalah pengkodean atau coding, yang ketiga adalah tabulating atau tabulasi gitu ya. Pentingnya pengolahan data diantaranya adalah data yang terkumpul perlu diolah terlebih dahulu. Tujuannya menyederhanakan seluruh data yang terkumpul. Yang ketiga, menyajikan dalam susunan yang baik dan rapi. Yang keempat, untuk selanjutnya dianalisis sesuai dengan target yang dibutuhkan. Yang kedua adalah mengolah informasi sesuai dengan metode pengolahan yang ditetapkan. Nah, untuk mengolah informasi ini
kita harus mengetahui dulu teori pemrosesan informasi atau pengolahan informasi yang sebagaimana dijelaskan oleh Barnes, memandang belajar sebagai suatu upaya untuk memproses, memperoleh, dan menyimpan informasi melalui short term memory atau memori jangka pendek dan long term memory atau memori jangka panjang. Oke, good. Lanjut, dalam hal ini belajar terjadi secara internal dalam diri Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya adalah teori pemrosesan informasi, memandang aspek lingkungan memegang peranan penting dalam belajar. Ada 3 landasan penting teori pemrosesan atau pengolahan informasi. Yang pertama adalah prior knowledge. Ini penting. Kenapa? Kita harus mengetahui pengetahuan awalnya. Jadi kita tidak melebar dan kita tidak, istilahnya dalam kita sehari-hari adalah kita tidak tergusur dengan materi yang akan kita pelajari. Jadi harus mempunyai pengetahuan awal dulu mengenai apa itu informasi. Yang kedua adalah rancangan tujuan yang berorientasi kognitif. Yang ketiga adalah feedback atau umpan balik, ini yang sangat penting. Nah, pembelajaran merupakan keluaran dari pemrosesan informasi yang berupa kecakapan manusia. Nah, hal tersebut terdiri dari, yang pertama adalah informasi verbal, yang kedua adalah kecakapan intelektual, yang ketiga adalah strategi kognitif, yang keempat sikap, dan yang kelima adalah kecakapan motorik. Ini sebenarnya turunan dari KSA sebetulnya kan. Namun kalau misalkan KSA itu di breakdown lagi gitu, ada informasi verbal, kecakapan intelektual, strategi kognitif, dan sikap atau kecakapan motorik. Setelah kita mempelajari tentang materi barusan, bahwa kita akan bisa menyimpulkan bahwa pengolahan data harus disesuaikan metode dan teknik pengolahan yang sudah ditetapkan, karena kalau tidak sesuai itu akan melebar, Bapak Ibu. Oke. Untuk pengolahan informasinya pun sama, jadi kita harus disesuaikan dengan metode dan teknik pengolahan data yang sudah ditetapkan. Sekarang untuk biar kita agak bisa merefresh apa yang telah kita sampaikan sebelumnya, saya akan nanya nih Bapak Ibu. Nomor 1 nih, apa perbedaan paling mendasar antara data dan informasi? Silahkan. Oke, bagus jawabannya. Nomor 2 adalah beri contoh pengolahan informasi yang sesuai dengan yang sudah ditetapkan. Yang singkat-singkat aja atau yang memang Nah, selanjutnya setelah tadi saya merefresh dengan random pick up, Bapak Ibu bisa menjawab 2 pertanyaan tadi. Maka selanjutnya saya akan ke studi kasus. Jika ada di dalam suatu kantor yang bekerja pada bidang pengembangan SDM di Jawa Tengah, memiliki beberapa karyawan yang sering terlambat misalnya, yang mengakibatkan beberapa pekerjaan tidak dapat diselesaikan tepat waktu. Oke, bisa Bapak Ibu ingat, ketepatan waktu merupakan salah satu dari, walaupun tidak berhubungan langsung dengan produktivitas, namun itu adalah salah satu dari indikator kesadaran produktivitas. Jika karyawannya sadar produktivitas, maka tidak akan terlambat. Oke, sekarang identifikasi data dan informasi yang dibutuhkan untuk meningkatkan kinerja karyawan tersebut agar lebih sadar akan pentingnya masuk tepat waktu karena berkaitan dengan kesadaran produktivitas. Oke, terima kasih atas jawabannya, sudah saya baca-baca. Nanti sisanya akan saya coba analisa lagi lebih lanjut. Nah, lembar kerja. Sekarang Bapak Ibu silakan keluarkan kertas dan jawab ini dalam waktu 30 detik karena ini adalah hal yang memang tadi sudah kita dijelaskan sebelumnya. Jadi Bapak Ibu bisa mengisi titik-titik tersebut atau garis bawah tersebut dengan kata-kata yang tepat. Oke, bagus. Terima kasih sudah dikumpulkan. Jelaskan ini nih apa ya? PR nih buat Bapak Ibu karena pelatihan ini tak lengkap kalau tak ada PR ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sekarang akan diberikan sebuah pekerjaan rumah yang memang tidak terlalu teoritis tapi membutuhkan sedikit analisa yang agak sedikit mendalam. Yang pertama adalah jelaskan apa yang Bapak Ibu dapatkan dari materi yang sudah kita pelajari. Nah, jadi menurut bahasa Bapak Ibu sendiri, materi yang singkat ini dirangkum dalam sebuah materi yang memang bagus menurut bahasa Bapak Ibu lalu nanti dikumpulkan. Deadline-nya adalah 2 hari karena memang besok Bapak Ibu ada materi lagi yang lain. Jadi lusa boleh dikumpulkan ke saya via email. Lalu jika ada Bapak Ibu nih yang masih bingung mengenai materi kita, silahkan bertanya. Ini alamat saya. Nah, tugas tadi dikumpulkan ke alamat email yang sudah tertera di layar Bapak Ibu. Nah, selanjutnya nih, kita harus selalu mengingat bahwa fokus on being productive instead of busy. Ini kata-kata dari Tim Ferriss yang memang
saya sangat suka. Jadi fokus in being productive instead of busy. Jadi kita harus fokus on being productive. Oke. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih sudah Bapak Ibu sudah tadi memperhatikan materi, menjawab pertanyaan dari saya, lalu sudah dikasih PR juga, terus ada tugas juga tadi. Terima kasih banyak atas atensinya, terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, karena kesalahan adalah milik saya pribadi dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.